Ada satu hal yang nyaris semua orang di dunia ini percaya. Tapi nyaris semua orang juga di dunia ini nggak tahu gimana cara kerjanya. Ya, itu adalah uang. Setiap hari kita kerja keras untuk menghasilkan uang. Tapi kita sendiri nggak tahu dari mana sebenarnya uang itu berasal. Dan ada sebuah fakta di mana bank bisa mencetak uang dari nol. Dan ini legal. Ini fakta, bukan mitos. Gua mau cerita sedikit. Dulu pas pertama kali gua buka rekening di bank, gua berpikir uang yang gua simpan itu bakalan diam di bank. Dan nyatanya nggak seperti itu. Jadi bank itu benar-benar kayak dapur. Kita kasih bahannya, mereka olah, mereka jual, dan mereka dapat untung. Itu di awal pertama kali gua tahu banknya tuh seperti itu. Tapi nyatanya nggak gitu. Yang mereka jual itu uang kita. Namanya frictional reserve banking. Artinya bank itu nggak harus simpan 100% uang yang kita simpan di bank. Misalnya gini, gue punya uang 100 juta, gue simpan di bank. Dan bank hanya perlu untuk menyimpan 10% saja alias 10 juta. Sisanya mereka bisa pinjamin. Dari kasus itu, kita bisa lihat. Akun gua masih ada saldonya. Akun orang lain yang mendapatkan pinjaman dari uang itu, ada saldonya. 2 akun, 2 saldo, 1 uang asli. Luar biasa memang benar-benar bank ini bisa nyiptain uang hanya dari angka. Sekarang bayangin, kejadian ini bukan hanya 1 orang aja, tapi jutaan orang di dunia ini. Uang diciptakan begitu cepat lewat sistem kredit, tetapi barang dan jasa tidak bisa menyamai kecepatan tersebut. Apa yang terjadi? Ya, pasti inflasi. Barang yang harganya semakin naik, tetapi nilai uang kita semakin kecil. Tapi anehnya, kita semakin rajin nabung, dan bank sangat senang memainkan sistem ini. Siapa yang paling diuntungkan dari sistem ini? Ya pasti mereka yang mempunyai akses untuk mendapatkan utang yang sangat besar. Sementara masyarakat biasa ya hanya bisa diputar di sistem kayak apa ya namanya? Kayak hamster di roda. Gaji numpang lewat, uang susah ngumpul, dan semua orang kayak ngerasa kita kerja makin keras, tapi kok kita makin miskin ya. Pertanyaannya bukan lagi kenapa bank gitu. Di dunia yang sekarang ini, bukan siapa yang kerja keras dia yang menang. Tapi yang menang itu adalah siapa yang benar-benar ngerti sistem kerjanya. Mereka nggak ngajarin ini di sekolah. Bahkan mungkin orang tua kita pun nggak ngerti tentang sistem ini. Tapi dengan penjelasan gua tadi, kita udah ngerti dan kita pun udah punya pilihan. Karena uang itu bukan cuma alat tukar. Uang itu adalah kendali. Dan mereka yang ngerti caranya, uang itu diciptakan. Mereka punya kendali atas kehidupan mereka.